Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Lagi rame ya di Twitter maupun media sosial lainnya mengenai pelaporan inisial AG melaporkan Mario Dandi atas dugaan tindakan pencabulan terhadap AG. Tetapi kabarnya laporan yang diajukan oleh AG ini selalu ditolak oleh kepolisian. Bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Yang pertama ya, dapat saja terjadi ketika perkara atau laporan yang diajukan kepada kepolisian itu ditolak itu karena beberapa hal. Pertama, mungkin saja itu bukan tindak pidana. Atau misalnya yang kedua, tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, minimal alat bukti yang harus diajukan yaitu minimal 2 alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Apa saja alat bukti itu? Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, keterangan terdakwa, lalu bukti petunjuk. Kalau memang di situ ternyata AG tidak dapat mengajukan bukti yang cukup, maka dapat saja kepolisian itu menolak laporannya. Nah, mungkin di situ di dalam surat penolakan itu juga disertai dengan saran dari kepolisian untuk misalnya melengkapi bukti-bukti yang ada sehingga laporannya itu menjadi dugaan yang kuat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandi. Itu yang pertama. Yang kedua, rame juga ya ternyata ada yang beberapa netizen atau banyak netizen berpikir lah kalau AG dan Mario Dandi ini ternyata sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali. Itu apakah bisa dikatakan tindak pidana? Nah, di dalam pengaturan dalam perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76D melarang seseorang itu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyetubuhi anak tersebut. Nah, frasanya hanya seperti itu saja. Ini artinya apa? Entah dia suka sama suka atau yang satu setuju atau tidak setuju, itu tidak menjadi persoalan. Maka semua dapat menjadi suatu tindak pidana. Jadi yang dilakukan oleh Mario Dandi saat dia melakukan persetubuhan terhadap AG itu merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Menggunakan kekerasan itu berarti menggerakkan tubuh ini untuk misalnya memukul, ya, menyiksa. Nah, itu menggunakan kekerasan. Kalau menggunakan ancaman kekerasan berarti kalau Anda tidak mau ya saya pukul, Anda tidak mau saya bunuh, misalnya begitu. Itu frasa menggunakan ancaman kekerasan. Nah, kedua-duanya baik menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan itu dapat dipidana. Ya. Jadi menurut normatifnya ya, Mario Dandi ini telah melakukan tindak pidana. Tetapi hukum itu perlu bukti. Ya. Tidak dapat berbicara hukum tanpa adanya bukti. Kalau di filsafat, ya kita berasumsi saja sudah menjadi suatu hal yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau dalam hukum, kalau kita asal ngomong hanya berasumsi, itu tidak dapat. Maka harus ada bukti. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat Rumah Pancasila, dengan adanya kejadian yang seperti ini, kita juga dapat memberikan suatu saran hukum ya kepada anak di bawah umur, bahwa anak di bawah umur itu dilindungi oleh negara. Anak itu kan berarti dia belum cukup dapat menentukan secara rasional mana yang baik, mana yang buruk, dan kesadarannya belum utuh untuk mengarahkan ke sana.
Sedangkan dalam kasus Mario Dandi dia sudah dewasa. Ya. Ini persoalannya AG yang belum dewasa. Jadi ketika ada seorang dewasa mengajak tidur seorang anak-anak atau bersetubuh dengan anak-anak meskipun suka sama suka, ingat itu tetap menjadi tindak pidana. Oleh sebab itu biar kita sama-sama terang dan tidak ada lagi perselisihan bahwa suka sama suka itu tidak menjadi tindak pidana, tetapi kalau korbannya adalah anak itu tetap dapat dipidana. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ya, berbicara tentang anak itu berbicara tentang perlakuan privilege, perlakuan yang sangat khusus, karena anak akan menjadi aset negara dan menjadi pemeran untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sejak kecil dia harus mendapat pendidikan terbaiknya, mendapat lingkungan yang baik, mendapat perlakuan yang baik, baik dari keluarga, dari masyarakat maupun dari negara. Agar apa? Dia menjadi anak unggulan yang dapat memberikan suatu prestasi bagi kemajuan bangsa dan negara di rumah Indonesia. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap terus tonton video-video Rumah Pancasila baik di dalam TikTok, YouTube maupun Instagram. Jangan lupa tetap buka mata, buka telinga dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.